Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahturun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunda semua, teteh semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan siang hari ini kita ngomongin tentang madrasah pertama. Madrasah pertama itu identik dengan ibu, ya. Nah, justru yang ingin saya tanyakan sebelum kita membahas tentang ibunya, saya mohon izin untuk berdiri. Ya. Di dalam Al-Quran saya akan persempit, ya. Wanita punya 4 peran. Pertama, peran sebagai diri sendiri. Yang kedua, peran sebagai seorang istri. Yang ketiga, peran sebagai seorang ibu. Yang keempat, peran sebagai makhluk sosial. Pertanyaan saya, bagi seorang perempuan, dari 4 peran ini mana yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Nomor 1 ini diri sendiri. Maaf ya tulisannya nggak kebaca. Saya tadi diceritain sama istri ketika ngisi di Masjid Raya Bandung. Katanya Ustadz tulisannya kayak tulisan dokter. Saya dokter yang nggak jadi, Bunda. Yang kedua istri. Yang ketiga ini adalah ibu. Yang keempat makhluk sosial. Yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran itu peran yang mana dari seorang perempuan? Peran sebagai diri sendiri, istri, ibu, atau makhluk sosial? Hah? Ayo, ada yang ngomong istri, ada yang ngomong ibu. Ayo, mana dulu? Hah? Ibu, ada yang mengatakan ibu dulu. Oke, apa lagi? Istri, oke. Apa lagi? Kalau diurutkan, apa lagi? Makhluk sosial terakhir. Oke. Kalau gitu saya persingkat. Yang paling banyak dan urutan pertama itu adalah istri. Urutan keduanya adalah ibu. Urutan ketiga adalah diri sendiri, berarti sebagai pribadi, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat sebagai makhluk sosial. Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Cuman pada fakta yang terjadi, banyak dari yang 2 nomor teratas terabaikan, tapi fokus pada 2 nomor yang terkecil. Apa maksudnya? Banyak seorang perempuan yang mereka egois dengan dirinya sendiri, ya. Mohon maaf, saya harus spill ini. Banyak yang sibuk dengan kehidupan sosialnya, jadi sosialita, tapi lupa dengan tugas dan perannya di dalam rumah sebagai seorang istri dan ibu. Ada yang nanya begini sama saya, Ustadz, perempuan itu boleh nggak bekerja? Boleh. Apakah masuk dalam kategori nafkah? Tidak. Ya, kenapa begitu? Karena kalau seorang laki-laki itu yang punya kewajiban nafkah, tapi kalau perempuan tidak. Nah, cuman yang disayangkan banyak perempuan yang beraktivitas di luar rumah, ya, untuk mencari kesenangan, tapi lupa dengan aktivitas utamanya di dalam rumah sebagai seorang istri dan juga ibu. Mohon maaf, apakah seorang laki-laki yang jalan dengan seorang pelakor adalah orang yang tidak memiliki istri di dalam rumah? Dia punya istri dalam rumah, tapi keberadaannya kadang ada, kadang tidak. Iya, kadang ada, kadang tidak, sehingga dia mencari kesenangan di luar rumah, Pak. Dan kenapa dia mencari kesenangan di luar rumah? Seorang laki-laki karena dia tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah. Sama halnya seperti seorang anak
yang ketika mereka aktif di luar rumah dengan semua aktivitas di luar rumah, nongkrong ya di kafe, ngabisin waktu dari pagi sampai sore, malamnya belum lagi nongkrong di pinggir jalan sama teman-temannya yang lain sampai pulang menjelang subuh, Pak. Itu mereka hanya anak-anak yang mencari kesenangan di luar rumah karena tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah dari ibunya dan dari ayahnya. Saya tidak menyebutkan ayah, kenapa? Karena tema kita pada hari ini tentang seorang ibu, tentang seorang wanita. Maka sebagai seorang laki-laki saya akan mengambil sudut pandang perempuan, bagaimana Al-Quran secara umum Islam memberikan panduan kepada perempuan agar dia bisa menjadi madrasah yang berkualitas di dalam rumah-rumah mereka. Saya tidak akan menerima kalimat ustadz tergantung suaminya bagaimana, enggak. Ini ilmu bagi semuanya, khususnya para perempuan. Bahwa banyak para perempuan yang mengabaikan dua fungsi yang utama di dalam rumah dan fokus pada dua nomor yang terakhir dan bagian terkecil dari tugas yang harus dia lakukan. Banyak enggak? Ketika seorang anak pengen ngobrol sama ibunya, terus ibunya ngusir dengan cara yang halus. Sebelum saya bahas itu lebih rinci, kenapa anak-anak zaman sekarang lebih intens main dengan gadgetnya ketimbang main dengan orang tuanya? Kenapa? Khususnya ibunya. Karena gadget ini ketika disentuh lebih responsif daripada emaknya. Kenapa seorang suami sekarang lebih senang main dengan gadgetnya di dalam rumah daripada nyolek dan nyoo istrinya? Iya. Karena kenapa? Karena handphonenya lebih responsif daripada istrinya. Kalau istrinya dicolek sama suaminya, nanti dulu Pak, mama capek, besok lagi ya gitu. Akhirnya apa? Yang disentuh kan handphone. Dibuka WhatsApp, ngebuka aplikasinya, dibuka galeri, ngebuka isinya, ya kan? Lebih responsif. Itu sebetulnya tugas dua ini kan di dalam rumah, dan kita mengabaikan sebagai seorang perempuan dengan tugas itu. Saya katakan teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semua bisa diobati kalau kita bisa kembali kepada fitrah utama tugas dan peran kita sebagai seorang wanita. Kita harus tahu bahwa tugas kita itu di dalam rumah. Makanya Al-Qur'an menyebutkan di Quran surat ke-33 ayat ke-33, kata Allah Subhanahu wa taala bahwa perempuan itu fi buyutikum. Di mana? Di dalam rumah. Apa yang dilakukan dia di dalam rumah? Dia melakukan aktivitas yang nanti ketika suaminya kembali ke rumah dari pekerjaannya, anaknya kembali ke rumah dari sekolahnya, dia merasa nyaman dan tentram dengan rumah itu. Dan perempuan kalau mau keluar rumah tidak boleh dandan berlebihan. Dari make up, touch up-nya sampai ke pakaiannya. Pakaian boleh bagus tapi sederhana, itu konsepnya. Artinya pakaian bagus kan gak harus selalu mahal, asal kita kebadanan gitu ya, istilahnya cocok dengan kita, dengan ton kulit kita, dengan stylenya kita, itu sudah jauh lebih dari cukup. Kenapa? Karena kita bukan mencari penilaian orang lain, yang kita cari adalah penilaian Allah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, pakaian terbaik itu bukan apa yang melekat di tubuh kita. Pakaian terbaik adalah ketakwaannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Bunda semuanya, tentang tugas istri dan peran ibu di dalam rumah, Allah memberikan sebuah kaidah bahwa perempuan itu fitrahnya di rumah. Boleh keluar, boleh, ya, tapi dibatasi interaksinya dengan lawan jenis khususnya, ya, dengan laki-laki. Jangan sampai kita sebagai seorang istri juga ya ramah sama suami tetangga tapi cuek sama suami sendiri. Kadeknya omat. Karena kan suka gitu. Assalamualaikum Bapak, Bapak Ibu ada? Ya Allah, udah kayak ramahnya itu kayak customer service bank gitu. Giliran sama suami, Pak, angkatin galon tuh udah habis tuh gitu. Gak ada kata-kata indah yang kata-kata menyenangkannya itu gak ada gitu. Bunda punten, kalau kita menilik ke 1400 tahun yang lalu ya, kita angkat kisah dari Rasulullah SAW bersama dengan Khadijah. Khadijah itu tidak pernah berkeluh kesah kepada Rasulullah SAW karena dia tahu bahwa peran utamanya dia adalah sebagai seorang istri dan ibu di dalam rumah. Jadi nggak pernah kedengaran kisah yang muncul
didengar, ya, dicatatkan oleh para ulama bahwa anak-anaknya Rasulullah itu komplain. Oh, Abi pulangnya malam terus, oh Abi pergi terus, oh Abi nggak pernah punya waktu buat sama anak-anak dan keluarga. Nggak pernah. Kenapa? Karena Khadijah sudah mengkondisikan kondisi anak-anaknya sebagai seorang ibu. Dan ketika Rasulullah sibuk dengan tugasnya, aktivitasnya di luar, ya, berdakwah, mensiarkan Islam, menjadi seorang pemimpin dan lain sebagainya. Dan Khadijah tidak pernah komplain, kenapa ya suamiku lebih senang keluar rumah daripada di dalam rumah? Kenapa waktu sama aku sebagai seorang istri sangat sedikit? Kenapa kita nggak pernah quality time? Kenapa kita jarang untuk jalan keluar dan lain sebagainya? Nggak pernah ada keluhan sedikit pun dari lisan seorang Khadijah, karena dia tahu peran dan tugasnya sebagai seorang istri di dalam rumah. Jadi kalau kita ngomongin ibu, itu nggak lepas dari peran sebagai seorang istri. Kenapa? Sebelum menjadi seorang istri, sebelum menjadi seorang ibu, dia adalah seorang istri. Dan bahkan ketika anak-anaknya nanti bertemu dengan takdirnya masing-masing, Bunda, anak-anaknya menikah, ya, anak-anaknya kuliah, ya kan, ngekos, nggak tinggal lagi di rumah, yang mungkin hanya pulang ke rumah sebulan sekali atau 1 semester sekali dan lain sebagainya. Kita kembali kepada fitrah utama kita sebagai seorang istri di dalam rumah-rumah kita. Maka kalau ingin menjadi seorang ibu yang salihah, teladan bagi anak-anaknya, dimulai dari peran kita sebagai seorang istri terhadap suami kita. Kenapa begitu? Karena kadang kita ngelihat perilaku dan sikap dari anak-anak kita yang kita ngerasa bahwa saya nggak pernah ngajarin dia, Ustadz, tapi kok dia bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar saya sebagai seorang anak. Karena begini, punten Bunda, anak itu tidak selamanya harus dididik dengan kata-kata perintah dan suruhan. Kadang anak-anak itu lebih nyaman dengan menjadikan orang tuanya teladan, melihat langsung, mendengar langsung, sehingga itu dilakukan sama dia. Dan itu lebih ampuh. Jadi ketika kita sebagai seorang istri menjalankan tugasnya kita, perannya kita sebagai seorang istri di dalam rumah, nanti anak itu akan mengcopy paste apa yang kita lakukan dalam sikapnya ketika dia dewasa. Yang bahaya, kalau ternyata saat peran kita sebagai seorang istri salah di dalam rumah, lahir anak perempuan di dalam rumah tangga kita bersama dengan pasangan, ya, maka saat itu secara tidak langsung kita sedang menciptakan seorang Fir'aun wanita. Paham maksudnya? Tidak menjalankan peran sebagaimana fungsinya, yang terkadang kita sebagai seorang istri lebih dominan di dalam rumah. Gak boleh. Mau seperti apapun kita, tugas utama kita sebagai seorang istri taat patuh ke suami. Gak boleh dominan di dalam rumah. Gak boleh apa-apa harusnya, gak bisa gitu Pak, harusnya begini begitu, gak bisa. Kalau muncul seperti itu dalam rumah tangga kita, apa yang akan terjadi? Nanti muncul nih Fir'aun tapi berjilbab, Fir'aun wanita. Nah, kalau ternyata dia sebagai seorang istri dominan di dalam rumah, kemudian dia menjadi ibu, lahir anak perempuannya melihat banyak terjadi pergesekan ide gagasan antara istri atau antara bapaknya dengan ibunya, dan lebih dominan ibunya, dia akan melihat dari sudut pandang bahwa oh ternyata sikap seorang perempuan itu harus seperti itu. Dan ketika dewasa, dia pun akan meminta ruang kepada suaminya untuk lebih dominan di dalam rumahnya. Apakah yang seperti itu yang kita mau? Enggak. Maka kita harus perbaiki dari peran kita sebagai seorang istri di dalam rumah. Tentang bagaimana seperti apanya, pelan-pelan nanti saya sampaikan. Bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengangkat sebuah kisah yang sangat luar biasa. Kisah tentang apa? Kisah tentang keluarga Abu Bakar. Abu Bakar itu 4 generasi di awal keislaman, 4 generasi itu muslim semuanya. Bapaknya Abu Bakar itu seorang muslim, ya. Dia bermuslim di awal-awal keislaman juga. Kemudian Abu Bakarnya sendiri seorang muslim. Anaknya Abu Bakar, ya, itu muslim. Ada yang menjadi istri dari Rasulullah dan ada yang menjadi istri dari Umar bin Khattab. Cucunya juga muslim. Makanya Rasulullah memberikan timbangan, kalau iman dari Abu Bakar ini ditimbang dengan semua iman kaum muslimin sampai hari kiamat, masih berat iman dari Abu Bakar. Saking istimewanya, Bunda. Nah, ada yang ingin saya sampaikan dari seorang putri Abu Bakar, namanya Asma. Asma ini istri dari Zubair bin Awam. Nama anaknya Abdullah bin Zubair. Nama anaknya adalah Abdullah bin Zubair.
Suatu ketika Bunda, Abdullah ini pernah bilang sama Asma, nih saking suksesnya seorang ibu mendidik anak, karena Zubair ini jadi pemimpin Bunda, jadi pemimpin. Salah satu nama Abdullah di antara nama-nama Abdullah yang lain yang memiliki keistimewaan di zamannya Rasulullah SAW di usianya yang masih kecil. Selain Abdullah bin Zubair ada Abdullah bin Abbas, ya, itu juga punya keistimewaan. Nah, satu ketika Abdullah bin Zubair ini pernah bilang sama ibunya Asma, dalam kondisi ibunya sudah tua renta, ya, tapi hebatnya orang-orang zaman dulu tuh Bunda giginya masih utuh walaupun sudah berumur tua, ya. Karena apa? Menjaga makanannya. Coba aja lihat nenek-nenek kita, ya, usianya 70-80 tahun giginya masih utuh, ya kan? Karena sering nginang. Tahu nginang Bunda? Pakai sirih yang ada pakai kapurnya, ya. Dia jaga kualitas giginya. Kalau sekarang semua minuman manis dimakan, semua makanan manis dimakan, semua yang viral dicobain, nggak peduli tentang kondisi kesehatan kita. Nah, itu yang bahaya. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak menunaikan apa yang menjadi hak dari tubuh kita. Nah, Abdullah ngomong sama Asma begini Bunda, Umi, kalau seandainya aku nih anak kesayangan Umi meninggal dalam kondisi tersayat-sayat Bunda, jangan bayangin cuman kesayat pisau aja kita udah perih, ya. Ini kesayat pedang dalam jihadnya. Bagaimana menurut Umi? Apa jawaban bundanya? Nak, kambing dia tidak pernah merasa kesakitan ketika terpotong-potong karena telah tersembelih dengan kemuliaan. Paham maksudnya? Kenapa disebut tersembelih dengan kemuliaan? Karena meninggal dalam kondisi syahid, maka tidak lagi terfikirkan tentang rasa sakit di tubuh yang diderita, dari luka yang muncul dari pedang, dari tombak dan lain sebagainya. Itu punya anak sesoleh itu Bunda, karena ibunya soleha. Bahkan Asma itu Bunda, sependek yang saya tahu dalam catatan yang pernah saya buat, Asma itu pernah ditampar sama Abu Jahal. Ditampar sama Abu Jahal. Kenapa? Karena merahasiakan proses hijrah dari badannya kayak saya, gede tinggi dia. Sama kayak Umar juga gede tinggi. Khalid bin Walid juga gede tinggi. Umar istimewanya itu bukan hanya pada sifatnya Bunda, tapi pada fisiknya juga. Umar itu kalau milih kuda yang akan ditunggangi untuk berperang, kan biasanya kalau naik kuda dari samping Bunda, ya. Kalau ke stable, ya kan, naik kuda tuh dari samping. Kalau Umar, dia loncat dari belakang kudanya. Begitu sampai di atas kudanya, kalau kudanya ambruk, ya, dia nggak kuat kakinya untuk menopang tubuh Umar yang ada di atasnya, dia nggak akan pilih kuda itu jadi kuda untuk berperang. Jadi seistimewanya itu para sahabat dulu itu, karena mereka tahu apa yang harus dilakukan Bunda. Peran tugasnya akhirnya dilakukan dengan sebaik mungkin. Saya sampaikan begini, kalau kita bicara kehidupan, ya, kalau kita bicara tentang hidup, maka tidak lepas dari yang namanya kaidah Al-Quran, ya. Itu yang pertama. Nah, kita harus tahu kenapa Al-Quran ini diturunkan ke muka bumi. Itu yang harus kita pahami. Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini, di awal proses turunnya itu ada dua tugasnya. Yang pertama, di awal proses turunnya itu ada dua tugasnya. Yang pertama, Al-Quran diturunkan untuk memudahkan kita dalam proses bacaan dalam sholat kita. Yang pertama. Yang kedua, Al-Quran diturunkan agar kita bisa mengeluarkan tentang ayat-ayat sesuai dengan peran dan tugasnya kita masing-masing. Ayat-ayat tentang pengusaha. Dulu para sahabat ada yang menjadi pengusaha, maka dikeluarkan ayat-ayat tentang pengusaha. Bagaimana berbuat baik dalam dampak yang lebih luas. Ada orang yang hanya fokus pada ilmu, contohnya Ali. Maka dicarikan tentang fadilah-fadilah tentang keutamaan dari ilmu itu sendiri dan lain sebagainya Bunda. Termasuk kalau kita bicara tentang istri dan ibu, kita harus keluarin. Karena kalau kita apa yang menjadi fadilahnya di dalam Al-Quran. Karena apa? Karena kalau kita sudah tahu fadilahnya, kita akan siap melewati setiap masalah dan ujian yang ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Seorang ibu diuji nggak? Diuji dengan siapa? Anak-anaknya. Kemudian naik derajatnya. Seorang istri, ya, seorang istri diuji nggak dengan kehidupannya? Sama siapa? Suaminya. Bahkan dengan dirinya sendiri, ya kan?
Nah, ujian dalam kaidah Al-Qur'an itu bukan untuk bukan untuk menguji kemampuan kita. Jadi ujian itu bukan untuk menguji kemampuan kita, bukan Bunda. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa ujian itu bukan untuk menguji kemampuan kita? Karena Allah ngasih tahu sama kita bahwa kamu akan mampu dan kamu pasti bisa melewatinya. Di Quran surat kedua, kenapa ujian itu bukan untuk menguji kemampuan kita? Karena Allah ngasih tahu sama kita bahwa kamu akan mampu dan kamu pasti bisa melewatinya. Di Quran surat kedua, apa kaidahnya? Ayat 180 ayat 280 berarti ujian atau masalah itu ada lewat suami kita, lewat anak-anak kita, bahkan lewat diri kita sendiri, ya. Lewat diri kita sendiri, itu bukan untuk menguji kemampuan kita, tapi untuk menguji kemauan kita untuk terus belajar dan menjadi versi terbaik dari diri kita terhadap anak-anak dan pasangan kita. Kan kadang kita ya, kenapa disebut ujian itu untuk menguji kemauan kita? Punten pisan. Maaf. Kalau suami kita lagi jadi ujian buat kita, masih bisa bersikap manis sama suami? Kalau ketika suami pika sebelen, tuh itu maksudnya. Jadi ujian itu ada untuk menguji kemauan kita. Masih nggak kita terus mau ya berbakti, taat dan bersikap baik kepada suami kita walaupun kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Ujian itu ada lewat anak-anak kita. Itu untuk mengukur masih enggak kita punya kemauan untuk menjadi teladan, idola di dalam rumah sebagai seorang ibu terhadap anak-anak kita. Itu PR-nya yang harus kita lewatin. Kenapa? Karena perempuan punya ujian yang paling utama, yaitu lisannya. Ini udah pernah saya sampaikan, perasaannya dan juga pasangannya. Nah, ini tinggal klasifikasi aja sama diri kita. Kalau kita sudah punya pasangan, kita nggak bisa dan nggak punya kemauan yang kuat untuk tetap bisa menjadi versi terbaik dari diri kita dalam menghadapi suami kita, maka jangan berharap kita bisa mengelola dan mengontrol perasaan kita. Kalau sudah nggak bisa mengontrol perasaan kita, pasti lisannya ngabalerang kemana-mana. Pasti. Nggak bakalan selesai. Pasti neteli, ya, ngungkit tentang kebaikan diri, nyalahin suami dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia nggak punya kemauan untuk bangkit dari keterpurukan yang datangnya ujian dan masalah itu lewat suami dan anak-anaknya. Kemauan itu yang Allah lihat, teman-teman semuanya. Effort itu. Kalau kemampuan, Allah tahu semuanya sudah dalam standar kita mampu, kita bisa. Tapi pertanyaannya, apakah kita tetap punya kemauan yang besar untuk bisa tumbuh dan muncul ke permukaan sehingga menjadi istri yang tetap baik, bersikap baik terhadap suaminya? Seperti siapa? Contoh yang paling gampang, Asiyah kan? Ideal nggak suaminya? Nggak ideal. Tapi dia bisa menjadi ibu yang ideal bagi Musa alaihissalam. Lihat, besar menjadi seorang nabi. Kenapa? Karena dia tuntas dan selesai menjadi seorang ibu dan juga sebagai seorang istri, walaupun suaminya laknatullah alaih. Kan itu yang selalu saya ingatkan Bunda. Di media sosial juga saya upload, saya naikkan juga. Tentang apa? Suami kita bukan Fir'aun. Dan kita pun belum sampai pada tahapan seperti Asiyah. Tapi ada pelajaran yang Asiyah kirimkan kepada kita bahwa harus ada kemauan dalam diri kita untuk belajar dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Punten, saya tahu rata-rata dari kita pernah kecewa dengan pasangan kita. Kita nggak ngomongin orang lain ya, kita perkecil lingkupnya pada istri dan ibu. Karena ini yang berkaitan dengan madrasah utama di dalam rumah. Kita pernah kecewa dengan pasangan kita pernah kecewa dengan anak-anak kita. Pertanyaan saya, rasa kecewa itu pernah kita mintakah sama Allah atau itu maunya Allah? Pernah kita minta atau maunya Allah? Maunya Allah. Rasa kecewa, rasa sakit itu maunya Allah, bukan kita yang minta. Nah, kenapa Allah melakukan itu? Bukan karena Allah nggak sayang. Allah melakukan dan memberikan ujian dalam kehidupan kita agar muncul sifat-sifat terbaik dalam diri kita. Salah satunya apa? Syukur. Salah satunya apa? Sabar. Bukankah ini sifat terbaik yang nggak semua orang punya? Iya kan?
Dari mana sabar itu bisa muncul? Ketika kita bisa bersyukur. Apa arti bersyukur? Mensyukuri berarti menikmati kehidupan kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Artinya dia bisa menikmati perannya sebagai seorang istri. Dia sabar dengan segala kekurangan kekurangan dari pasangannya, dari suaminya. Ketika suaminya melakukan kesalahan, lebih mudah bagi dia untuk memaafkan daripada untuk mencaci maki suaminya. Dia enjoyable together sama pasangannya. Kenapa begitu? Saya keluarin dulu dalilnya. Ini tentang istri ya. Saya selesaikan dulu di sini, nanti kita bahas tentang ibu. Ada beberapa contoh kisah tentang orang-orang terbaik sebagai seorang ibu. Quran surat keempat ayat ke-19. Bagian tengah menjelang akhir dari ayatnya, Allah mengatakan, kalau kamu melihat kekurangan dari pasanganmu, maka wa'asiruhunna bil ma'ruf. Tetap perlakukan baik pasanganmu. Angkat tangan di sini yang nggak pernah ngelihat aib suami, ada? Yang punya suami, angkat tangan. Ada yang nggak punya aib suaminya? Teteh? Yang nengok ke belakang. Nggak ada kan? Rata-rata punya kesalahan kan suami kita. Nggak ada suami yang nggak punya kekurangan. Setiap suami pasti punya kesalahan. Nah, kita pun pasti melihat itu. Pertanyaannya, apakah itu maunya kita apa maunya Allah? Maunya Allah. Maka ketika tahu itu maunya Allah, tanya sama Allah bagaimana cara menyikapinya. Dan Al-Quran memberikan aturan, wa'asiruhunna bil ma'ruf. Tetap perlakukan baik suami kamu, walaupun dia punya kesalahan kepada kamu. Kata siapa? Kata Al-Quran, lanjutan ayatnya, kalau kamu menemukan satu kekurangan dan kesalahan dari suamimu, maka lihatlah dari sudut pandang yang lain, Allah berikan lebih banyak kebaikan-kebaikan di dalam dirinya. Sifat yang paling gak nyenengin dari seorang suami apa sih bunda? Saya pengen tahu. Ayo, baca. Biasanya sok neteli, masa sekarang pura-pura gak tahu lah. 1, semena-mena. Iya gak sih? Tukang perintah kan? Tukang nyuruh-nyuruh kan? Semena-mena. Sama kayak Firaun kan? Firaun itu kenapa kisahnya ada? Itu mewakili semua sifat manusia sampai kiamat. Sifat buruk maksudnya. Apalagi cuek. Ada suaminya yang cuek, dingin, ya, ada kaku, ada kayak kanebo garing. Ini kekurangan, satu kekurangan di antara banyaknya kebaikan yang ada di dalam diri dia. Apa kebaikan yang bisa dia baca? Dan itu merupakan kebaikan dan nikmat dari Allah. Kita bangun pagi hari masih dikasih nafas sama Allah, mata masih berkedip, peredaran darah masih berputar, ya, jantung masih berdegup. Kita lihat ke sebelah suami kita ada, nggak tidur sama pelakor, ya, selalu pulang ke rumah ngasih nafkah yang halal, ya. Kemudian apa? Kita bangunin anak kita masih sehat, afiat semuanya. Bukankah itu banyak nikmat yang harus kita syukuri dibandingin satu kesalahan yang dilakukan oleh seorang suami? Betul kan? Akhirnya apa yang kita dapat? Hidup kita makin enjoy. Dan akhirnya apa? Kita bisa menjadi versi terbaik, muncul kemauan di dalam diri kita untuk terus mengupgrade diri kita menjadi versi terbaik dalam menghadapi segala kekurangan pasangan kita. Saya nikah sama istri saya 13 tahunan bunda. Ya, 13 tahunan. Saya punya kekurangan, dan yang tahu kekurangan saya istri saya. Orang melihat saya di depan, ya, cuap-cuap, banyak dalil yang saya tahu dan lain sebagainya. Tapi yang tahu kekurangan saya adalah istri saya. Yang tahu di mana letak kelemahan saya di istri saya. Dan biasanya bunda, saya kalau pulang ke rumah selama 13 tahun, berarti 9 tahun saya berdakwah, saya pulang ke rumah tidak pernah menggunakan pakaian saya sebagai seorang ustadz. Kenapa? Ustadz itu hanya interaksi saya secara sosial, karena orang yang memanggil saya seperti itu. Di dalam rumah saya adalah seorang ayah dan juga sebagai seorang suami. Tanya sama istri saya, apa pernah saya mengeluarkan dalil, ayang ini dalilnya, nggak boleh? Nggak boleh, nggak pernah. Sama anak saya yang sekarang usianya 10 tahunan, itu juga nggak pernah saya pakai dalil. Contoh ini hampir nggak pernah, tapi dulu pernah saya sampaikan ke istri saya. Tiba-tiba ke teras rumah, ya, ke teras rumah pakai jilbab, pakai daster, tapi lupa pakai kaos kaki karena buru-buru mau ngasih barang rongsok sama bapak-bapak yang suka keliling di komplek untuk ngasih rongsokannya.
Saya bilang, sayang, kenapa nggak pakai kaos kaki? Sebentar ayah, takut bapaknya pergi gitu kan. Solehah, Allah lihat loh. Allah lihat, takutnya nanti dipermasalahkan sama Allah di akhirat. Ya jadi dia masuk ke kamar pakai kaos kaki baru keluar. Pakai dalil? Enggak. Tapi ada dalilnya. Ada. Quran surat ke-24 ayat 31 disebut khimar, ya. Atau di Quran surat ke-33 ayat 59 disebut jilbab, menutup aurat dengan sempurna. Enggak pakai dalil, Bunda. Dan sama istri saya juga gitu. Punten, tiba-tiba dalam kondisi saya capek gitu kan, kemudian azan. Saya belum langsung bergegas untuk menunaikan sholat, apa yang jadi haknya Allah. Istri saya bukan menyuruh saya pakai dalil, bukan. Tapi kalimatnya sederhana, sayang, soleh, imamku, Allah udah manggil loh. Masa sih kita nggak malu sama Allah yang udah ngasih banyak rezeki dan nikmat buat kita? Malu saya, karena tahu dalilnya. Itu cara kami, Bunda. Jadi asik ngejalanin rumah tangganya dengan bahasa-bahasa yang santai. Kenapa? Karena saya di rumah adalah seorang ayah dan suami. Sama putri saya gitu juga. Ketika saya ada salah, ya, putri saya yang ngoreksi saya terima. Contoh begini. Ini pernah saya sampaikan juga di sini waktu itu, tapi udah lama. Saya pernah ngisi di Masjid Jogokarian. Pembahasannya tentang keluarga. Salah satu materi yang saya sampaikan adalah bahwa kalau istri sedang sedih, itu jangan ditanya kenapa, tapi dipeluk, abis itu ajak jajan. Nah, saya sampaikan begitu ya. Nah, pulang dari Jogja, kebetulan putri saya diajak. Itu kurang lebih sekitar 3-4 tahunan yang lalu, ya. 3 minggu setelahnya saya antarkan, dalam rentang waktu 3 minggu setelahnya, biasa pagi saya antarkan dia sekolah, ada obrolan di mobil. Putri saya ngomong, ayah kakak boleh ngomong nggak? Itu berarti usianya mungkin baru 6-7 tahunan. Ngobrol apa sayang? Kakak boleh ngobrol apa aja sama ayah. Terus dia bilang apa? Tapi ini kakak sendiri yang ngomong, bukan disuruh bunda. Saya nggak curiga apa-apa, nggak gitu kan? Nggak apa-apa, kakak boleh cerita apa aja, ayah dengerin. Dan ayah nggak akan komentar sebelum kakak selesai cerita. Dia cerita apa? Ayah, kakak ingat sebuah nasihat. Tentang apa sayang? Waktu itu Ustadz Ridho pernah bilang dan kakak pernah dengar. Siapa yang disebut namanya? Ustadz Ridho. Siapa yang lagi dinasihatin sama dia? Nama yang disebut sama dia. Ustadz Ridho pernah bilang dan kakak pernah dengar nasihatnya, kalau istri sedang sedih itu dipeluk. Dan kemarin kakak nggak lihat bundanya lagi sedih, nggak langsung dipeluk sama ayah. Padahal posisinya lagi makan. Lagi itu lagi makan. Akhirnya saya peluk istri saya di kamar. Saya panggil Soleha ke kamar. Saya minta maaf, saya peluk. Karena mungkin ada hal yang nggak nyaman buat dia. Terus jawab anak saya apa? Nggak mau. Kakak pengen ikut meluk bunda dan ayah juga. Apakah pakai dalil? Enggak. Itu bagian terjemahan lebih luas tentang ayat ini. Wa'asiruhunna bil ma'ruf, dan saling berperilaku baiklah kalian di dalam rumah-rumah kalian. Dimulai dalam tugas sebagai seorang istri kita, sebagai seorang wanita. Kenapa saya menitik beratkan di sini sebelum menjadi madrasah pertama bagi anak-anak kita? Karena kita pun adalah madrasah utama bagi suami kita. Bunda semua nih, para istri dan calon istri, itu madrasah utama bagi seorang suami. Kenapa saya katakan begitu? Suami itu gede umurnya doang kan, sama badannya doang, tua umurnya kan, kadang kelakuannya sering kayak bocah nggak? Percaya? Percaya? Hah? Percaya Bunda? Yang punya suami, lihat ketika mandi, anduknya di mana teh? Kasur. Anak kita mandi, anduknya di mana? Kalau anak kita mandi, anduknya di mana? Kasur juga, di lantai juga, semaunya juga. Mirip kan? Bedanya apa? Suami kita casingnya tua, tapi kelakuannya bocah. Iya kan? Makanya saya bilang, kita juga sebagai seorang istri itu menjadi madrasah pertama. Bagi siapa? Bagi suami kita, bayi besar kita, yang selama ini kita dampingi dan kita temani. Nah, kalau kita paham tentang peran itu, enjoy ngejalanin rumah tangga. Kenapa? Ngelihat anduk di lantai, anduk di kasur, ya Masya Allah, ya Allah, bayi besar saya lupa nyimpan anduknya, ya simpan, jadi pahala buat kita. Coba kalau ngedumel, kalau ngomel, dapat pahala apa dapat dosa? Selalu ada pilihan dalam kehidupan kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jalan fujur, jalan kemaksiatan, atau jalan takwa, jalan ketaatan. Allah kasih kebebasan buat kita. Dan itu berangkat dari kemauan kita untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita dari hari-hari sebelumnya. Yang sebelum-sebelumnya masih gampang berkeluh kesah, sekarang lebih banyak bersyukurnya.
Yang sebelum-sebelumnya masih kurang-kurang sabarnya, sekarang lebih diluasin lagi sabarnya. Lewat apa? Ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama ini. Dan yang paling penting, kita harus tahu bahwa untuk apa kita menjadi seorang istri dan apa tujuannya. Pernah cari tahu begitu? Enggak kan? Jarang ya? Yarhamullah. Saya hapus dulu ya, yarhamullah. Saya hapus dulu. Pertanyaan saya gini, apa tujuan menjadi seorang istri? Pernah cari tahu nggak? Jadi tempat cetak anak Ustadz, kan terlalu dangkal ya, terlalu sederhana banget. Saya tanya sekarang, ini kan para ummahat ya, calon istri dan juga seorang istri. Saya mau tanya, pernahkah bertanya sama diri kita sendiri, apa sih tujuan kita menjadi seorang istri? Teteh pernah nanya? Pernah nanya nggak? Ayo, Teteh pernah nanya? Teteh pernah nanya? Ayo, Teteh pernah nanya? Makanya nggak ketemu jawaban. Dan akhirnya kehidupan kita biasa-biasa saja. Pertanyaan lebih lanjutnya, apa tujuan kita menjadi seorang ibu? Apakah hanya melahirkan anak yang kemudian ketika anaknya sudah masuk usia balita, ya, kemudian hanya diberikan fasilitas gadget karena biar dia nggak rewel dan kita asik dengan dunia kita sendiri? Apakah seperti itu? Ataukah ketika anaknya sekolah prestasinya turun lalu jadi caci maki, tempat caci maki dari kita? Nggak seperti itu, Bunda. Tahu bagaimana cara menghancurkan peradaban dalam Islam? Membuat para wanita lelah dalam tugas sebagai seorang istri dan ibu. Pernah merasakan lelah? Pernah merasakan capek? Itu yang dilakukan sama bangsa Yahudi untuk menghancurkan Islam. Dijauhkan para ibunya, dirusak peradabannya lewat seorang ibu, dirusak. Coba mohon maaf, hadis tentang malu itu bersanding kepada wanita. Malu itu kepada wanita. Apa kata Nabi? Kalau seorang wanita tidak punya rasa malu, maka dia bebas melakukan hal apapun. Pertanyaan saya, mohon maaf ya, saudara-saudara kita di seberang, banyak yang pakai pakaian serba terbuka. Apakah itu modernisasi? Bukan. Bunda, kalau pengen tahu tentang modernisasi, itulah seperti ini. Pakaian berjilbab menutup aurat. Itu pakaian modern. Kenapa? Di Quran surat ke-33 ayat 33 tadi, nih, itu Allah membahas tentang apa? Jangan kalian berpakaian dan berdandan seperti orang-orang jahiliyah dulu berdandan. Artinya pakaian mereka masih seadanya, Bunda. Karena syariat hijab untuk memuliakan kita sebagai seorang wanita itu turun dalam Islam. Bukan pada masa sebelum Islam, bukan. Artinya adanya Islam untuk memuliakan kita dalam modernisasi pakaian yang kita gunakan. Sedangkan orang-orang yang masih serba terbuka di sana sininya, mereka adalah orang-orang yang merasa modern tapi kehidupan mereka terbelakang. Kenapa? Karena mereka nggak punya rasa malu dalam hidupnya, nggak punya rasa malu. Makanya bebas melakukan hal apapun, ya, nongkrong sono, nongkrong sini, nggak sedikit yang ngerokok. Bayangin, dia ngerokok, coba anaknya kasih rokok, nggak bakalan mau dia. Kan dia nggak adil, dia nggak dewasa, dia nggak matang sebagai seorang manusia. Makanya biasanya bermasalah dalam tugas peran istri dan ibunya. Apakah dari kehidupan seperti itu kita ingin melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha? Mimpi terlalu jauh, masih jauh dari kehidupan kita, Bunda. Maka pertanyaan pertama, apa tujuan menjadi seorang istri? Apa tujuan menjadi seorang istri? Kalau tujuan hidup kan gampang ya, beribadah. Apa tujuan menjadi seorang istri, Bunda? Pernah dikasih tahu sama suaminya enggak? Enggak pernah, ngawur suaminya aja jarang ngaji ya. Apa tujuan menjadi seorang istri? Saya ambil kisah dari Sayyidatina Hawa dengan Nabi Adam alaihissalam. Saya belum nyampein kisah ini di sini, tapi di beberapa tempat yang lain sudah pernah saya sampaikan. Di kitab Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyampaikan tentang proses dari penciptaan Sayyidatina Hawa. Nabi Adam berada di dalam surga dengan semua kenikmatan, itu boring, ngerasa kesepian, ngerasa nggak nyaman, ngerasa ada yang kurang dalam hidupnya. Bunda pernah nggak keluar rumah
jarang keluar rumah, tapi tiba-tiba keluar rumah, minta izin sama suami, dibolehin sama suami. Entah itu keluar dengan orang tua, dengan keluarga, ya. Baru setengah hari tiba-tiba ditanya. Pertanyaannya bukan kapan pulang, lagi ngapain? Mama lagi ngapain? Pernah ditanya gitu? Pernah? Tahu nggak kenapa suami nanya gitu? Dia ngerasa kesepian di dalam rumah. Karena lagi sendiri. Biasanya ada kita dengan segala sikap tingkah pola kita ngereog di dalam rumah. Ya, itu menjadi sebuah kerinduan bagi dia. Sama halnya seperti Nabiullah Adam alaihissalam merasa kesepian di tengah semua kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai minta kepada Allah diberikan pasangan. Dalam kondisi Nabi Adam sedang tidur, lagi tidur, diambil tulang rusuk yang paling pendek dan paling bengkok. Jadi, Pak, yang diciptakan dari tulang rusuk itu cuman Hawa, ya. Tapi sifat bengkoknya dari kebengkokan rusuk itu melekat pada diri wanita sampai kiamat. Jadi melekat, sifatnya melekat karena bengkok tulang rusuk itu. Nah, yang diciptakan itu hanya Hawa dari tulang rusuk. Kalau kita dari saripati dan juga tanah. Nah, ketika sudah diciptakan, duduk di samping Nabi Adam yang sedang tertidur. Begitu Nabi Adam bangun, Nabi Adam nanya kepada Sayyidatina Hawa, siapa kamu? Mar'ah. Apa? Mar'ah. Apa arti mar'ah? Penyayang. Apalagi? Perasa. Perasa dan penyayang itu perempuan. Perasa yang sangat dalam, cinta yang sangat besar. Itu perempuan, itu sifat identitas perempuan. Makanya saya menyebut mar'ah itu salah satu di antara 3 fitrah utama perempuan. Dia punya kasih sayang dan cinta yang dalam terhadap suaminya, terhadap anak-anaknya. Nah, ketika dijawab mar'ah, lalu Nabi Adam nanya, untuk apa kamu diciptakan? Apa jawab Hawa? Litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tenang dan tentram saat bersama denganku. Maka itulah yang menjadi tujuan seorang istri, menjadi sebab ketenangan dan kenyamanan bagi seorang suami ketika dia kembali dan pulang ke dalam rumahnya. Kenapa? Sebelum menjadi madrasah bagi anak-anaknya, maka dia adalah madrasah bagi suaminya, tempat nyaman untuk suaminya kembali dan pulang ke rumahnya, Bunda. Sehingga apa? Sehingga suami pun ketika dia keluar rumah, karena sudah mendapatkan support energi kebaikan di dalam rumah, di luar rumah dia akan selalu mengingat kebaikan-kebaikan istrinya dan mustahil melakukan penyelewengan. Kecuali suaminya gila. Kecuali suaminya gila. Dia akan selalu ingat tentang kebaikan-kebaikan istrinya, dan kebaikan-kebaikan itulah yang menjaga dia ketika keluar rumah. Dan itulah yang terjadi dengan siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Kemanapun beliau melangkah, yang diingat adalah Khadijah. Bahkan ketika Khadijah sudah meninggal, semua kebaikannya masih bisa dibaca sama Nabi SAW. Itu, Bunda. Jadi tujuan kita menjadi seorang istri adalah menjadi sumber ketenangan di dalam rumah sebelum kita menjadi seorang ibu, madrasah utama bagi anak-anak kita. Kalau kita nggak bisa menjadi sosok yang tenang di dalam rumah, gampang baperan, gampang sakit hati, gampang marah-marah, gampang tantrum, ngereog terus tiap hari dan lain sebagainya, jangan berharap kita bisa menjadi seorang ibu yang menghadirkan anak-anak yang solih dan solihah. Jangan berharap. Kenapa? Karena kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Belum selesai dengan diri kita sendiri. Ada sebuah kisah yang ingin saya sampaikan, Bunda. Ada sebuah kisah yang ingin saya sampaikan. Seorang sahabat saya, beliau hijrah. Dia dulu mantan seorang eksportir, masukin ke dalam itu apa? Importir ya? Iya, importir. Dia seorang importir minuman keras, Bunda. Minuman keras. Jadi nominal dan angka yang masuk ke rekening dia itu bukan rupiah tapi dolar. Dalam perjalanan kehidupannya, hidupnya ya glamor lah ya, karena memang beliau tinggal di salah satu bilangan di daerah Jakarta Selatan, di daerah Pondok Indah. Nah, kalau nggak salah sekitar 3 tahun lalu beliau mulai hijrah, tapi tidak diikuti oleh hijrah istrinya. Jadi istrinya, Bunda, kemana-mana rambutnya masih warna-warni. Ya pokoknya gambaran seorang sosialitas sejati. Karena apa?
Karena memang hidup dia dari dulu seperti itu. Nah, dia curhat sama seorang ustadz, ustadznya bilang sama beliau, "Akhi, bang, kenapa nggak antum ceraikan saja istri antum itu?" Kenapa? Karena hanya akan merusak kondisi dan situasi di dalam rumahmu. Sering berantem kan? Cuman masalah hijrah dan masalah agama. Beliau ini hanya diam dan mengangguk. Jadi ada seorang ustadz yang meminta si laki-laki ini untuk berpisah. Nah, kemudian sekitar jarak 5-6 bulan kemudian ketemu sama saya ketika saya ngisi di Jakarta. Silaturahmi, ngobrol, dia cerita dan dia menceritakan tentang kisahnya beliau, sehingga saya bisa menceritakan sekarang kisahnya beliau ketika ketemu dengan seorang ustadz. Pertanyaan saya singkat, "Abang, kenapa abang nggak mau meninggalkan istri abang?" Apa jawab beliau? Beliau menjawab, "Ustadz, istri saya bisa seperti itu karena saya selama ini jangan sampai salah katanya, memanjakannya dengan materi dan uang, dengan fasilitas, dengan semua yang ada di dalam rumah Ustaz. Karena memang dulu semuanya itu mengalir seperti air yang deras Ustaz, bukan rupiah tapi dolar Ustaz. Dan itu semua sudah saya tinggalkan. Ternyata begitu saya tinggalkan, saya ditenggelamkan sama Allah, tapi begitu tenggelam untuk lompat lebih tinggi. Dan sekarang usaha saya lebih luas, lebih besar lagi. Jadi saya merasa saya bersalah sama istri saya, makanya sekarang saya bersabar dengan segala kekurangannya. Kenapa? Karena dia seperti itu akibat dari cara asuh saya dan dan pendidikan saya yang salah." Kata siapa? Kata beliau. Yang kedua, dengan adanya istri saya ini Ustadz, yang sudah menemani dari zaman saya nakal sampai saya sekarang, jangan-jangan justru ketika saya bisa bersabar dengan istri saya, ini adalah tiket saya paling mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seorang laki-laki bisa sabar dengan pasangannya? Karena dia sudah selesai dengan diri sendiri. Dia nggak egois lagi Bunda. Dia sudah paham tugasnya sebagai seorang suami itu apa. Sehingga apa? Fokus dia hanya terus memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Masalah istrinya bisa berubah atau tidak, dia tetap mendakwahi dengan sikap dan akhlaknya, dan nggak pernah lupa mendoakan kebaikan buat istrinya. Nanti hasil akhirnya Allah yang memberikan kesimpulannya untuk dia. Istrinya nggak pernah sholat kata dia. Sholatnya itu setahun sekali Bunda. Itu juga pas lagi hari raya, pas lagi nggak datang bulan ikut sholat. Tapi kalau nggak sholat. Ada yang kayak begitu? Nggak ada kan? Nggak sampai begitu amat kan gitu. Artinya gini Bunda, pelajaran seperti itu ada dalam kehidupan kita biar kita bisa lebih fokus pada diri kita sendiri, membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh paling real, saya mulai masuk pelan-pelan ke peran sebagai seorang ibu. Seorang ibu yang harus membesarkan anaknya seorang diri. Saya sebut salah seorang ulama besar namanya Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i, beliau harus membesarkan anaknya seorang diri, suaminya sudah meninggal, ya kan? Dalam kondisi yang serba kekurangan dan keterbatasan Bunda. Akhirnya apa? Karena si istrinya ini, saya akan sebutkan poin pertama, sadar dengan yang namanya komitmen. Komitmennya bukan sesama manusia, tapi komitmennya kepada Allah. Bahwa saya memang seorang diri, tapi saya harus bisa membesarkan anak saya menjadi seorang ulama sebagaimana cita-cita saya dengan suami saya. Gak ada cerita baper-baperan tuh, gak ada Bunda. Gak ada. Isinya hariannya itu apa? Amal soleh dan kebaikan kepada Allah. Jadi dia sudah mengkondisikan hatinya dengan keadaan yang ada. Dia sudah belajar untuk menerima dengan keadaan yang ada, ya. Dia berdamai dengan setiap takdir yang Allah tetapkan, dan fokus dia bukan lagi tentang dirinya sendiri. Seperti kebanyakan ibu zaman sekarang, anaknya mau ngajak ngobrol, "Nanti nak, mama lagi tanggung, ini lagi whatsappan sama teman mama." Padahal anaknya lagi pengen ngobrol. Begitu kita selesai, ya, ngobrol sama teman kita tanya, "Sayang, tadi mau ngomong apa?" Nggak jadi. Sering kejadian begitu? Saya beberapa kali Bunda. Makanya begitu tahu polanya, handphone saya tinggal, saya dengerin anak saya mau cerita apa. Karena apa? Kalau saya minta tunggu gitu kan, saya tanya, nggak bakalan cerita dia, udah lupa.
nggak jadi. Kan nggak enak kitanya juga. Nah, kalau itu berulang setiap hari, setiap pekan, setiap bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun, anak kita akan jadi anak yang introvert nantinya. Nggak mau dia terbuka sama kita. Dia lebih asik sama teman-temannya, terutama dengan gadgetnya ini. Dia lebih asik dengan dunianya. Kalau dia asik dengan gadgetnya karena berkreasi, itu mungkin oke, ya, karena dia menyalurkan kreativitasnya. Lihat contoh, dia modifikasi, terus kemudian dia salurkan minat dan bakatnya. Itu bagus. Tapi bayangin kalau ternyata dalam gadgetnya isinya apa? Game, ya kan? Kemudian nonton-nonton yang nggak bisa kita filter dan lain sebagainya. Itu kan bukan maunya kita, Bunda. Itu maunya Allah, karena bisa jadi ada yang salah dalam pola asuh kita terhadap anak kita. Dan itu diawali dari apa? Nih istri, udah Ustadz, suami saya emang kayak begitu. Itu proses menerima yang terpaksa, karena dia sudah tahu suaminya nggak akan pernah bisa berubah. Padahal ujian itu ada karena untuk membangkitkan kemauan kita terus dekat dengan Allah. Ujian lewat anak-anak, ujian lewat suami, peran kita sebagai seorang istri, peran kita sebagai seorang ibu. Bayangin, coba kalau seandainya kisah dari Imam Syafi'i itu ada di zaman sekarang. Banyak ada. Bunda main-main ke daerah deh. Kalau di kota-kota besar itu agak sulit ya. Tapi kalau di daerah-daerah itu ada seorang ibu yang cuma punya anak satu, dia rela untuk gak nikah lagi, dia banting tulang menyekolahkan anaknya, mendidik anaknya, ya kan? Fokus pada pendidikan anaknya, dia terus tirakat, dia terus ngewirid, dia terus mendekatkan diri sama Allah, sampai anaknya jadi ulama, sampai anaknya jadi orang, sampai anaknya punya kebaikan yang bisa memuliakan kedua orang tuanya, Bunda. Kalau di kota-kota besar seperti sekarang, Bunda, kebanyakan anak-anak itu disuguhi dengan gadget, fasilitas, ya, makanan-makanan yang nggak jelas nutrisinya dan lain sebagainya, ya kan? Akhirnya ngalamin stunting. Kemudian apa? Di usia-usia 7 tahun sampai 10 tahun sudah kena apa? Diabetes dan lain sebagainya. Salah siapa? Salah siapa? Salah kita sebagai orang tua. Pertanyaan saya, kalau besok lusa kita meninggal, mau laporan apa sama Allah terhadap pengasuhan kita kepada anak? Bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke peran yang ibu. Jadi kita harus selesai dulu dalam tugas kita sebagai seorang istri. Kita harus tahu tujuan menjadi seorang istri itu adalah agar bisa menghadirkan ketenangan di dalam rumah-rumah kita untuk suami kita kembali dan pulang ke rumah. Bagaimana caranya? Maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Bukankah Allah memberikan janji, ala bizikrillahi tatmainul qulub? Hanya dengan mendekat kepada Allah lewat zikir-zikir yang kita lakukan. Apa zikir-zikir itu? Semua amal soleh yang kita lakukan itu muaranya zikir. Contoh, doa itu zikir, tilawah Quran zikir, bahkan puncak dari zikir adalah solat. Bukankah dalam solat ada tilawah Qurannya? Bukankah dalam solat itu isinya semuanya adalah doa? Maka perbaiki solat kita, agar Allah hadirkan ketenangan dalam jiwa-jiwa kita dalam menjalani peran kita sebagai seorang istri, sehingga Allah mudahkan dalam peran selanjutnya sebagai seorang ibu. Kenapa ibu dan apa tujuan dari menjadi seorang ibu? Pertama, Allah memberikan pujian kepada ibu. Jadi pekerjaan terbaik bagi seorang wanita itu selain menjadi seorang istri adalah seorang ibu. Jadi bukan pekerjaan yang melekat secara materi di dalam diri kita. Kita adalah seorang sekretaris direksi atau apa, bukan. Atau kita adalah seorang businessman, bukan. Yang Allah puji adalah seorang ibu. Dalilnya Quran surat ke-31 ayatnya 14. Apa kata Allah? Wahnan ala wahnin wa fisaluhu. Ibumu yang mengandung dengan susah payah yang sangat luar biasa. Hamil itu kan berat ya Bunda. Berat, sakit, payah, capek, lelah, letih dan lain sebagainya. Itu kenapa kalau seandainya seorang ibu dia berkeluh kesah, itu manusiawi. Sebagaimana di Quran surat ke-19, surat Maryam ayat ke-23. Maryam kan berkeluh kesah ketika perutnya semakin besar, ya. Maryam mengatakan bahwa aduhai, seandainya kalau boleh saya memilih, saya ingin meninggal saja.
Seandainya kalau saya boleh memilih, saya ingin meninggal saja. Artinya saking beratnya Bunda. Bukan hanya kalau Maryam beda sama kita Bunda. Kalau Maryam beban yang dibawa sama dia bukan hanya beban kandungan, tapi beban moral ketika hamil. Tidak ada laki-laki yang menghamilinya. Bukan tidak ada laki-lakinya ya. Kalau zaman sekarang hamil laki-lakinya nggak ada banyak. Kalau Maryam tidak ada laki-laki yang menghamili dirinya Bunda, sehingga dia harus keluar. Artinya gini, artinya keluh kesah menjadi seorang ibu itu manusiawi Bunda. Cuman pastikan saat kita berkeluh kesah ini kepada siapa. Jadi berkeluh kesahnya kepada siapa, itu yang menjadi pertanyaan besar. Kalau Maryam itu berkeluh kesahnya kepada Allah, makanya diturunkan malaikat Jibril alaihissalam untuk menghibur siapa? Maryam. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Di bawahmu mengalir sungai-sungai. Ya, yang kemudian apa? Kemudian goyangkan pohon kurma, nanti akan jatuh kurma-kurma yang mudanya. Bunda, ada yang pernah umroh? Ada yang pernah mempraktekkan untuk menggoyang pohon kurma? Bukan pohon kurmanya yang goyang, badan kita yang goyang Bunda. Karena nggak semudah itu. Kenapa? Karena dibantu oleh malaikat Jibril atas izinnya Allah, makanya buahnya berjatuhan. Artinya berkeluh kesah boleh, tapi kepada siapa kita berkeluh kesah setelahnya? Karena apa? Kalau betul tempatnya kepada Allah kita berkeluh kesah, maka yang lahir adalah tawakal dan takwa. Apa janji dari seorang ibu yang bertawakal dan bertakwa? Buka Quran surat ke-65 ayat kedua dan ayat ketiga. Ayat kedua dan ayat ketiga, akhir ayat kedua dan awal ayat ketiga. Kata Allah, barang siapa bertakwa, wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja. Allah bukakan jalan keluar, solusi dari permasalahan hidupnya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan cukupkan dengan rizki min haitsu la yahtasib. Dari jalan yang nggak disangka-sangka Bunda. Nah sekarang pertanyaannya, kita percaya? Iya percaya, tapi banyak dari kita yang nggak yakin. Akhirnya apa? Ujian datang, silih berganti dalam kehidupan kita nggak naik kelas. Kenapa? Kemauannya nggak muncul untuk memperbaiki kualitas hidup kita, dan nggak punya kemauan untuk hanya curhatnya kepada Allah saja. Akhirnya apa? Tidak Allah berikan ketakwaan dan ketawakalan di dalam dirinya. Kalau seorang istri sekaligus seorang ibu tidak bertakwa dan tawakal kepada Allah, maka kualitas anaknya akan biasa-biasa saja. Lihat Bunda, Maryam orang biasa ya, orang biasa, soleha ya. Bahkan diceritakan di Quran surat ketiga, surat Ali Imran ya, ayatnya ayat ke-35 sampai 37, itu kisah awal mula Maryam lahir, kemudian dibesarkan oleh pamannya yang namanya Zakaria alaihissalam, dan kemudian dia fokus pada ibadah di dalam mihrab, tidak terdistrak dengan kerusakan lingkungannya. Dia fokusnya pada kemauan diri membangun interaksi dan hubungan yang baik dengan Allah. Sehingga ketika datang sebuah ujian dalam hidupnya, dia harus hamil tanpa ada laki-laki yang menyentuhnya, maka dia memilih untuk bertakwa dan bertawakal kepada Allah, karena percaya ujian yang Allah berikan pasti dia mampu untuk melewatinya. Dia mampu untuk melewatinya Bunda. Dan akhirnya apa? Karena wanita ini adalah wanita yang salihah, lahirnya siapa? Seorang nabi kan? Seorang rasul kan? Yang bahkan keistimewaannya Nabi Isa alaihissalam adalah bisa menghidupkan yang sudah mati. Iya, salah satu mukjizatnya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam itu diangkat kalau nggak salah di usia sekitar 33 tahunan, masih muda. Dan nanti akan diturunkan lagi begitu masuk pada fase akhir zaman, kiamat menjelang datang. Diturunkan Nabi Isa alaihissalam. Nah Bunda, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran dari dua ayat ini. Satu, Allah memberikan pujian kepada kita sebagai seorang wanita, bahwa Allah tahu bahwa yang namanya mengandung itu lelah, capek. Dan Allah hanya meminta saat kamu merasakan kelelahan dan keletihan dalam hidupmu, ceritakan semuanya hanya kepada Allah. Kenapa? Kalau kamu menceritakan kepada manusia yang lain, anakmu akan merasakan kegelisahan dari perasaanmu. Jadi seorang anak di dalam kandung ibunya, kalau dia nggak sehat secara mental Bunda, nanti anaknya ini akan bermasalah lahirnya. Kenapa? Karena dia bisa merasakan emosi dari ibunya, karena dia terhubung dengan ibunya lewat tali pusar.
Ibunya lagi sedih, ibunya lagi gelisah, ibunya lagi bahagia, itu kerasa sama dia. Makanya adanya ayatnya ini, Allah menyampaikan kepada kita saat kita hamil, Allah meminta pastikan kita mendekat kepada Allah. Agar apa? Agar Allah hadirkan kebahagiaan dalam jiwa-jiwa kalian walaupun menghadapi ujian yang tidak semestinya, tidak mengasihkan, tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Nanti akan melahirkan anak-anak yang solih, Bunda. Bahkan ada hasil riset, Bunda, yang dilakukan oleh beberapa ahlinya, bahwa ketika anak yang berada di dalam kandungan ibunya sejak dini dibiasakan untuk mendengar ibunya mengaji, ya, sehari satu juz selama 9 bulan anak itu ada di dalam kandungannya. Yang saya pernah dengar dari guru kita Ustadz Adi, anak itu di usia 2-3 tahun bisa menghafal Al-Quran dengan mudah. Bisa menghafal Al-Quran dengan mudah saat dia bisa bicara, saat dia mulai bisa bicara. Kenapa? Karena ibunya dekat dengan Al-Quran, dan emosi yang dirasakan oleh ibunya karena begitu bahagianya dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah, itu mengalir kepada anaknya. Nah sekarang mohon maaf Bunda, kita ada yang sudah punya anak remaja, Bunda, anak yang sudah balik, sudah remaja, ada punya anak yang sudah remaja. Kita lihat, banyak anak remaja di luaran yang pacaran. Banyak. Pertanyaannya, kenapa anak itu pacaran? Karena orang tuanya pacaran. Coba aja cek. Rata-rata sebagian besar anak-anak yang pacaran itu lahir dari orang tua yang mengawali pernikahan dengan jalan pacaran. Lihat aja. Itu kenapa dalam kaidah Islam yang namanya zina itu hutang, kemaksiatan maksudnya, Bunda, ya. Zina hati, zina mata, zina pikiran, ya, sampai pada perzinahan fisik. Nauzubillah min zalik. Itu akan menjadi hutang kalau kita nggak pernah bertobat. Nah itu kenapa kalau kita pengen jadi seorang ibu yang baik dan istri yang solihah, maka jangan pernah mau menerima pinangan dari seorang laki-laki yang mau ngajak dia pacaran. Tadi saya bahas juga sedikit di Masjid Raya Bandung. Kenapa? Ada di antara mungkin teteh-teteh yang sampai sekarang masih single, belum Allah berikan dan hadirkan solusi dari doanya selama ini. Karena teteh-teteh semuanya mahal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang namanya barang mahal, apakah setiap orang bisa membelinya? Enggak. Orang tertentu yang memang layak untuk mendapatkan siapa kita, yaitu laki-laki yang akan menghadirkan kebahagiaan di dunia dan mengajak kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah ingin mempersiapkan keluarga-keluarga yang baik nanti di kemudian harinya. Maka Bunda, kalau memang kita pernah salah, kita didik anak-anak perempuan kita dengan cara kaidah seperti ini. Nak, kamu mahal sayang. Mama nggak akan pernah ridho kalau ada seandainya laki-laki yang suka sama kamu dan mengajak kamu pacaran. Papa juga pasti nggak akan ridho. Maka dimulai dari kita sebagai seorang istri, taat kepada suami tanpa tapi. Walaupun seperti apapun suami kita, Allah cuma minta satu, Bunda, sami'na wa atokna. Itu aja. Nah, kalau yang namanya perintah dari Allah diterimanya pakai iman, maka sami'na wa atokna, Bunda. Beda halnya kalau perintah dari Allah diterimanya pakai perasaan, bukan sami'na wa atokna, tapi sami'na wa nanti dulu. Tergantung Ustadz suaminya gimana, tergantung Ustadz bagaimana suami memperlakukan saya, tergantung Ustadz apa yang dilakukan sikapnya terhadap saya. Nggak seperti itu, Bunda. Allah minta kita cuma satu, taat patuh. Karena arti dari qonitat, Quran surat keempat ayat 34, artinya tunduk patuh kepada ajakan kebaikan yang dilakukan oleh suami. Tanpa tapi, karena nerimanya pakai iman. Nah kalau sudah menerima perintah Allah untuk taat kepada suami dengan perintah iman, ya, maka nanti akan muncul apa? Enjoy hidupnya. Dia nikmatin hidupnya. Dia nikmatin perannya sebagai seorang istri. Walaupun suaminya punya kekurangan, dia sadar diri bahwa saya juga punya kekurangan. Saya ingin dimaklumi oleh suami saya, dan bahkan suami saya nggak pernah mengungkit kekurangan saya. Lantas kenapa saya harus mengungkit-ungkit kekurangan dari suami saya? Ya, nah itu kalau itu terbiasa dilakukan kita di dalam rumah, Bunda, maka akan menghadirkan keteladanan bagi anak. Ibunya nggak ada komplain sama sekali. Ibu bapaknya jarang terjadi perselisihan. Kalaupun ada perselisihan, itu kenapa, Bunda? Wasiat dari Rasulullah, selesaikan jangan di depan anak-anak.
Paham maksudnya? Kenapa Rasulullah melarang kalau kita lagi berselisih sama pasangan kita jangan diselesaikan di depan anak-anak? Karena anak-anak akan niron nanti apa yang kita lakukan dengan pasangan kita, Bunda. Bahkan anak-anak dilarang di waktu-waktu tertentu untuk masuk ke dalam kamar orang tuanya. Salah satunya di waktu zuhur dan di waktu ba'da isya. Kenapa? Karena selain waktu istirahat bagi orang tuanya di waktu-waktu itu biasanya sedikit telanjang. Sedikit telanjang, artinya ibu dia tidak pakai pakaian yang lengkap sebagaimana di hari waktu masih terang. Karena sudah mulai masuk fase menjelang istirahat, makanya anak dilarang. Pertanyaan saya, melarang anak kita untuk melakukan itu? Kebanyakan orang tua tidak, nggak tega sama anak. Harus siap, Bunda, harus siap. Ini kaidahnya Islam. Jadi kalau kita pengen menjadi ibu yang solihah, teladan buat anak-anaknya, maka dimulai dari peran sebagai seorang istri. Dan dari kisah orang-orang terbaik dahulu, Bunda. Kurang lebih 1000 tahun 1000 tahun Islam itu berjaya di muka bumi ini yang tidak pernah diceritakan oleh bangsa barat. Coba aja kalau ingat-ingat lagi tentang belajar sejarah, habis dari abad ke-15 ya, kalau nggak salah itu abad 15 itu revolusi industri ya, di Inggris dan di Perancis, lompat jauh ke masa Romawi Persia. Padahal jaraknya ini 1000 tahun. Dan selama 1000 tahun itu Islam berkuasa, Bunda. Dengan metodenya, dengan menghadirkan ibu-ibu terbaik, ibu-ibu yang salihah, ibu-ibu yang menjadi madrasah terbaik buat anak-anaknya sebelum anaknya itu dikirim ke madrasah untuk dia belajar. Bukankah Imam Syafi'i seperti itu? Ibunya menjadi teladan di dalam rumah untuk dia belajar menghafal Al-Quran, taat kepada Allah, sholat 5 waktunya. Sehingga apa? Anaknya punya keistimewaan walaupun dalam kondisi matanya tertutup, buta. Akhirnya apa? Diantarkan anak itu ke madrasah untuk belajar. Belajar apa? Belajar ngafal Quran. Karena ibunya punya keterbatasan. Tapi ibunya selalu hadir menemani anak itu. Berarti ibunya sudah selesai kan dengan dirinya sendiri? Iya. Nah, begitu sampai dia belajar kepada gurunya, diajarkan tentang Quran, cepat menangkap, cepat hafal, sulit lupa. Kata gurunya, "Nak, kamu harus belajarnya hadis." Kenapa? Karena kalau belajar Quran itu mudah, sedangkan belajar hadis itu tidak mudah. Akhirnya apa? Dia sampaikan kepada ibunya untuk belajar hadis. Yang akhirnya apa? Akhirnya itu menjadi pembuka dari apa yang menutupi dan menjadi hijab dalam kehidupannya. Lewat ibunya yang berdoa dan taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunda, kalau pengen anak-anak kita taat patuh sama kita, maka mulailah dengan taat patuh kepada Allah dan Rasul-Nya dulu. Jangan berharap anak-anak kita taat patuh kepada kita kalau kita belum taat patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya gini, kita tahu menjadi seorang ibu tidak mudah, tapi Allah minta kalau ngerasa berat, ngerasa capek, curhatnya sama Allah. Ya Allah, makanya ada hadis begini, Bunda, dan ini yang saya amalkan, tapi tidak saya ungkapkan setiap saat ketika saya lagi memuhasabah diri saya. Kata Nabi SAW, ketika seorang suami bermaksiat di luar rumah, maka dosanya akan berdampak kepada istri, anak, harta, dan tunggangannya. Itu kata Rasulullah SAW. Nah, ketika saya di rumah, tiba-tiba anak saya nggak dengar nasihat yang saya sampaikan, saya nggak menyalahkan putri saya, yang saya salahkan diri saya. Ya Allah, tolong tunjukkan kepada saya ada kemaksiatan apa yang saya lakukan sehingga dosanya berdampak kepada putri saya. Itu yang saya lakukan. Ketika misalkan saya mengingatkan istri saya, ya, kemudian ternyata mengulang kesalahannya, karena memang pola perempuan itu simpel, Pak. Dia senang mengulang kesalahan, tapi kesalahan-kesalahan sepele. Perempuan itu jarang melakukan kesalahan-kesalahan yang besar. Cuman kebanyakan laki-laki nggak cukup sabar dalam menghadapi pengulangan kesalahan sepele dari seorang perempuan. Nah, ketika istri saya melakukan kesalahan, yang saya salahkan bukan istri saya, tapi yang saya salahkan diri saya tanya kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada saya dosa apa yang saya lakukan sehingga istri saya melakukan kesalahan. Itu yang harus kita lakukan sebagai seorang ibu juga terhadap anak-anak kita. Jangan langsung justifikasi, ini nih karena papa nggak pernah ngajarin anaknya. Jangan. Dan sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, jangan juga langsung ketika ada masalah pada anaknya menyalahkan ibunya. Kan itu yang terjadi pada umumnya. Itu kenapa saya nggak mau lagi nerima jadwal dari sekolah-sekolah kecuali orang tuanya. Kenapa? Yang bermasalah itu bukan anak-anaknya, tapi orang tuanya yang bermasalah. Saya pernah ditanya, Pak,
ketika saya tampil di di TV One, ditanya sama hostnya, Ustadz ada nggak anak durhaka? Saya katakan tidak ada. Anak nakal tuh tidak ada. Yang ada adalah orang tua yang tidak punya kemauan untuk sabar dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Tidak menghadirkan kaidah-kaidah teladan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya di dalam rumah. Anaknya hanya dikasih fasilitas, dikasih benda-benda keduniawian, tapi nggak pernah diajarkan pondasi besar bagaimana cara mencintai Allah dan Rasulnya. Ada yang pernah nanya sama saya begini, Ustadz, bagaimana cara mengajak anak kita untuk bisa, ini seorang ibu yang nanya, untuk anaknya bisa sadar bahwa menutup aurat itu kewajiban bagi seorang wanita. Saya bilang, Bunda waktu ngajak anaknya pakai kata perintah atau ajakan? Kata perintah. Nah, rata-rata orang tua begitu. Nak, kamu harus menutup aurat karena itu perintah dari Allah. Kalau enggak, nanti kamu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di depan kita sebagai orang tua, anak-anak kita pasti akan taat karena takut sama kita sebagai orang tua. Tapi di luar rumah, kita nggak bisa menjamin anak-anak kita masih bisa sholat, masih menutup aurat, masih mau ngaji dia. Maka harus dibangun kesadaran. Tanpa dalil bisa. Anak saya pernah tanya sama saya, ayah kenapa sih kakak harus pakai jilbab? Saya jawab dengan sederhana, nak, buah yang di pasar sama buah yang di toko buah, apalagi yang udah jadi parsel, mahal mana sayang? Mahal parsel. Parsel. Kata dia, karena pernah nemenin saya untuk beli parsel dan sering juga dapat parsel dibawa ke rumah. Nah, walaupun dia sendiri kurang begitu suka sama buah, perempuan pun seperti itu. Buah di pinggir jalan, ya banyak orang yang pegang, banyak orang yang sentuh. Harganya biasa aja, nggak ada istimewanya, walaupun sama-sama buah. Tapi kalau buah yang di dalam parsel sudah tertutup, rapi, terbungkus dengan rapi, harganya makin mahal, ya kan? Nilainya meningkat, dan seperti itulah seorang muslimah seharusnya. Dia tutup dirinya dengan sehelai pakaian, dengan sehelai kain, tapi Allah angkat derajatnya ke langit dengan kemuliaan. Itu kesadaran. Anak kita laki-laki, kenapa harus diajarkan sholat dari usia 5, 6, 7 tahun? Karena nanti di usia 10 tahun anak itu harus dipukul kalau dia nggak sholat. Nah, kalimat pukul itu bukan seperti pukul sekarang yang dipelintir sama orang-orang barat bahwa pendidikan Islam itu menyalahi hak asasi manusia karena ketika anak nggak mau sholat dipukul sama orang tuanya. Orang Arab mendefinisikan kata pukul itu pakai siwak. Ibu pernah tahu siwak, Pak? Kecil ya, ringan kan? Dipukul pakai itu sakit nggak? Nggak ada sakit-sakitnya. Atau bahasa kiasan sederhana yang lainnya, kata pukul di sini adalah apa? Nggak dikasih uang jajannya, ya. Kemudian di stop untuk mainnya dan lain sebagainya. Itu haknya kita untuk mengedifikasi anak-anak kita bahwa kamu punya hak dan kewajiban, dan papa juga punya hak dan kewajiban, mama punya hak dan kewajiban untuk membesarkan kamu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Artinya nurut nantinya. Bukan dengan hukuman kasar, bukan. Tapi dengan cinta, kasih sayang, pengertian bahwa, nak, kamu harus sholat, karena sholat itu menjadi bekal utama kamu ketika besok lusa kamu meninggal sayang. Abah nggak selamanya bisa hidup, bunda nggak selamanya bisa hidup, nak. Tapi ketika kamu sholat, amal soleh yang kamu lakukan itu akan menghidupi abah dan mama di dalam kubur-kubur dengan cahaya yang kamu kirimkan lewat amal soleh. Anaknya ngerti? Belum, tapi itu terekam di bawah alam bawah sadar dia bahwa saya harus sholat karena itu akan menjadi cahaya bagi orang tua saya. Akhirnya apa? Dia nggak ngerasa lelah dan capek dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Coba anak-anak kita sekarang, apakah masih bisa menjamin dia di luar tetap menutup aurat? Apakah bisa menjamin dia di luar tetap bisa sholat? Apakah di luaran masih tetap bisa ngaji dan menjaga kehormatan dirinya? Tidak ada yang bisa menjamin kecuali ketakwaan kita kepada Allah sebagai orang tua. Karena apa? Betul bahwa investasi terbaik adalah anak-anak yang solih dan solihah, maka asuransi terbaik bagi anak-anak yang solih dan solihah adalah ketakwaan dari orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar menjadi madrasah terbaik, Bunda. Madrasah pertama buat bayi besar kita namanya suami. Apa tujuan menjadi seorang istri? Menghadirkan ketenangan bagi mereka. Apa tujuan kita menjadi seorang ibu? Agar bisa melahirkan generasi terbaik yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya? Saat kita mulai merasa lelah dan letih dengan tugas kita sebagai seorang ibu, maka jangan cerita kepada siapapun kecuali ambil wudu dan bisikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena saat kita
bergantungnya hanya kepada Allah saja, maka mustahil Allah nggak akan memberikan solusi dari setiap masalah kehidupan kita. Apa yang ingin kita inginkan, anak-anak menjadi solih dan solihah, maka hadirkan keteladanan terbaik di dalam rumah-rumah kita. Barakallahu fikum, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah merahmati saya dan kita semuanya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.